Hai guys, aku Agung Sitepu and welcome. By the way, salam kenal ya buat kalian semuanya. Semoga kalian suka sama film-film yang akan aku bahas di channel ini. Oke, jadi di video pertama ini aku bakal bahas sebuah film yang bagus banget. Aku udah nonton film ini lebih dari 3 kali saking bagusnya. Film ini bernama Taekgukgi The Brotherhood of War, sebuah film garapan Korea Selatan yang diperankan oleh Jang Dong-gun dan Won Bin, di mana mereka menjadi pemeran utama dalam film ini. Film ini sukses besar sejak dirilis pada tahun 2004, di mana film ini mendapat 21 nominasi di acara award, dan 10 diantaranya diraih dengan kemenangan. Film ini sendiri menceritakan tentang adik kakak yang dipaksa untuk ikut berperang pada perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950. Oke, biar kalian tidak makin penasaran, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. By the way, jangan lupa siapin tisu, karena film ini mengandung bawang. Film ini diawali dengan kakak adik yang sangat bahagia, yaitu Jin Tae sebagai kakak dan Jin Suk sebagai adik. Jin Tae sendiri berprofesi sebagai penyemir sepatu. Dia ini sangat pekerja keras supaya adiknya Jin Suk mendapat kehidupan yang layak dan bisa sekolah setinggi mungkin. Mereka tidak hanya hidup berdua, tetapi mereka juga tinggal bersama ibunya yang sudah tidak bisa lagi berbicara setelah kematian dari suaminya atau ayah dari Jin Tae dan Jin Suk. Selain itu, ada juga wanita bernama Yong Sin yang merupakan tunangan dari Jin Tae yang akan segera dinikahinya. Di sisi lain, Yong Sin juga memiliki 3 orang adik yang juga tinggal bersama keluarga calon suaminya. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah gambaran keluarga yang tidak kaya raya, tetapi sangat bersyukur dan menikmati kehidupannya. Tetapi ternyata kebahagiaan keluarga ini pun tiba-tiba berubah, di mana didapat kabar bahwa Korea Utara akan melakukan penyerangan ke daerah mereka. Pada malam hari, Jin Tae yang baru pulang kerja pun bergegas pulang ke rumah untuk memastikan keluarganya apakah dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, dia pun mendapati banyak barang yang sudah dikemas oleh keluarganya. Pada saat itu terjadilah sebuah perselisihan kecil antara Jin Tae dan juga Yong Sin. Karena Jin Tae merasa barang yang dibawa terlalu banyak. Dia berpikir kalau mereka akan mengungsi ke rumah pamannya hanya sebentar saja, jadi tidak perlu membawa barang sebanyak itu. Tetapi Yong Sin tetap kekeh untuk membawa barang-barang yang banyak itu, karena dia merasa tidak ada yang pernah tahu kapan perang tersebut akan berakhir. Akhirnya mereka pun membawa semua barang yang sudah dikemas dan bergegas untuk pergi secepatnya ke stasiun kereta. Di stasiun kereta sudah banyak dipadati orang-orang yang juga berencana untuk mengungsi ke sanak saudara mereka. Jin Suk pun ditugaskan untuk membeli tiket kereta, namun sayang dia tidak berhasil mendapatkannya. Di sisi lain, Jin Tae ditugaskan untuk mencari toko obat karena salah satu adik dari Yong Sin jatuh sakit. Tiba-tiba tentara Korea Selatan datang ke kerumunan orang-orang pada saat itu dan mengumumkan bahwa anak laki-laki yang berumur 18 sampai dengan 30 tahun diperintahkan untuk maju ke depan. Perasaan Jin Suk dan keluarga pun mulai tidak enak karena mereka merasa kalau anak-anak yang disuruh ke depan adalah anak-anak yang akan diwajibkan untuk ikut militer. Tentara itu pun bertanya berapa usia Jin Suk, dan Jin Suk pun menjawab 18 tahun. Akhirnya dia pun disuruh untuk maju ke depan. Tetapi ibu Jin Suk pada saat itu bersikeras untuk tidak mengizinkan anaknya dibawa oleh tentara itu. Namun hal tersebut gagal. Jin Suk pun akhirnya dibawa oleh tentara itu. Jin Tae yang pada saat itu baru datang sambil membawa obat untuk adiknya Yong Sin diberitahu bahwa adiknya Jin Suk dibawa oleh tentara dan belum kembali. Jin Tae yang mengetahui itu langsung berlari untuk mencari Jin Suk. Setelah mencari Jin Suk cukup lama, akhirnya dia menemukan Jin Suk dan bergegas membawa adiknya turun dari kereta itu. Namun para tentara mencegah upaya dari Jin Tae dan menyuruh mereka untuk duduk kembali. Jin Tae pun tidak menuruti perintah dari tentara itu dan tetap bersikeras untuk meninggalkan kereta. Karena dicegah oleh para tentara, akhirnya terjadilah perkelahian antara Jin Tae dan juga para tentara, di mana Jin Tae berharap adiknya dipulangkan saja karena dia memiliki masalah dengan jantungnya. Tetapi upaya tersebut gagal yang membuat Jin Tae dan Jin Suk harus mengikuti wajib militer. Ibu Jin Tae dan Jin Suk serta Yong Sin yang pada saat itu gelisah menunggu kedatangan Jin Tae dan Jin Suk terkejut karena kereta mulai berjalan, tapi Jin Tae dan Jin Suk tidak kunjung datang. Mereka pun akhirnya terus mencari keberadaan kakak adik itu. Yong Sin pun terus berteriak memanggil Jin Tae dan Jin Suk. Jin Suk yang mendengar pada saat itu pun akhirnya lari dan mencari suara itu. Dan Jin Tae yang melihat adiknya berlari memutuskan untuk mengikutinya. Jin Tae dan Jin Suk yang sudah melihat keberadaan ibunya dan Yong Sin pun berteriak dan terus memanggil mereka. Ibu Jin Tae dan Jin Suk yang sudah melihat keberadaan anaknya segera memberitahukan kepada Yong Sin
Mereka berdua pun akhirnya berlari ke arah Jin-tae dan Jin-suk. Jin-tae berpesan kepada Yong-shin untuk duluan pergi ke rumah pamannya. Dia dan Jin-suk akan menyusul. Jin-tae juga berpesan kepada Yong-shin untuk menjaga ibunya selama Jin-tae dan Jin-suk tidak berada bersama mereka. Sesampainya di kamp pelatihan, Jin-tae dan Jin-suk sudah dihadapkan dengan mayat-mayat tentara yang sudah dalam keadaan yang mengenaskan karena terkena serangan dari Korea Utara. Jin-tae yang begitu menyayangi adiknya dan takut adiknya kenapa-kenapa, meminta ke salah satu tentara senior supaya dia dan adiknya tidak dipisahkan pada saat bertugas, karena alasan adiknya hanyalah seorang pelajar yang tidak tahu apa-apa masalah perang. Akhirnya tentara itu pun mengabulkan permintaan Jin-tae. Orang-orang yang mengikuti wajib militer pada saat itu pun dikumpulkan untuk diberikan arahan. Selain itu, mereka juga dibagikan sebuah kertas kosong, di mana kertas itu mereka disuruh untuk menulis surat wasiat yang ditujukan kepada keluarga mereka jika mereka gagal dalam medan perang. Mereka tidak hanya dipaksa untuk wajib militer, tetapi mereka juga diberi makanan yang tidak layak dan seadanya. Di tengah lagi asiknya ngobrol, mereka pun dikejutkan dengan serangan dari sekutu yang bertubi-tubi menyerang mereka. Jin-tae dan Jin-suk pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun sayang pada saat itu, Jin-suk pun terkena serangan itu yang mengakibatkan salah satu tangannya terluka. Jin-tae yang melihat adiknya terluka berusaha untuk mencari pertolongan biar luka dari Jin-suk dapat diobati. Jin-tae pun menyuruh Jin-suk jangan pergi kemana-mana. Tetapi Jin-suk yang pada saat itu ketakutan dan melihat posisinya tidak aman, akhirnya memutuskan pergi dari tempat itu. Serangan sekutu pun semakin ganas yang mengakibatkan banyak memakan korban. Tiba-tiba Jin-suk yang memiliki masalah dengan jantungnya membuat dia kesulitan untuk bernafas. Tapi syukur Jin-tae datang tepat waktu untuk memberi pertolongan kepada adiknya. Namun dia sangat takut melihat keadaan Jin-suk yang pada saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Dia pun menyuruh Jin-suk terus bernafas dan terus bernafas, sampai akhirnya Jin-suk pun dapat bernafas kembali. Malam harinya Jin-tae menemui salah satu tentara senior untuk meminta agar adiknya dipulangkan karena sakit jantung yang diderita Jin-suk. Bukannya menuruti keinginannya Jin-tae, malah tentara itu membacakan daftar orang-orang yang memiliki penyakit yang kurang lebih sama dengan Jin-tae. Tentara itu pun melanjutkan pembicaraannya dan mengatakan ke Jin-tae, sebelum minta balasan harusnya dia memberikan sesuatu dulu kepada negaranya. Jin-tae yang mendengar ucapan dari tentara itu pun terdiam dan berjanji akan memberikan seluruh kekuatannya supaya dia bisa memulangkan adiknya. Di pagi hari pada saat orang-orang lagi sibuk beraktivitas, tiba-tiba salah satu tentara memerintahkan beberapa orang untuk menanam ranjau di perbatasan pertahanan mereka. Dan nama-nama yang disebutkan oleh tentara itu tidak terdapat nama Jin-tae. Tetapi Jin-tae tiba-tiba menawarkan dirinya secara sukarela untuk melakukan aksi berbahaya itu. Hal tersebut pun membuat Jin-suk takut dan mencoba untuk mencegah kakaknya. Namun usahanya pun gagal. Setelah melakukan aksinya, Jin-suk yang begitu cemas dengan nasib Jin-tae langsung berlari menemui Jin-tae dan bertanya kenapa dia melakukan hal berbahaya itu. Padahal nama dia tidak ada di daftar. Jin-tae hanya menjawab itu sudah menjadi keputusan dia. Jin-suk pun menyuruh Jin-tae untuk tidak melakukannya lagi karena sangat membahayakan. Agar pembicaraan selesai, Jin-tae pun menuruti apa yang dikatakan adiknya. Karena sebenarnya semua itu dilakukannya agar bisa mendapat sebuah medali. Dan dengan medali itu, Jin-tae pun dapat memulangkan adiknya. Makin hari keadaan prajurit pun semakin parah, di mana mereka tidak mendapatkan makanan, minuman, terus ada juga yang sakit. Sampai akhirnya karena keadaan itu, di antara mereka juga terjadi selisih paham dan menyebabkan perkelahian. Tapi di tengah pertikaian itu, Jin-tae tiba-tiba bilang pada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, kita tidak bisa diam saja, kita harus menyerang lawan. Hal itu pun membangkitkan semangat orang-orang pada saat itu dan setuju dengan saran Jin-tae. Pada malam hari, mereka pun melakukan penyerangan kepada sekutu secara diam-diam. Namun ternyata dalam misi itu, Jin-suk ternyata tidak diikut sertakan. Jin-suk pun bertanya kenapa dia tidak diikut sertakan. Tentara senior itu pun bilang kalau Jin-tae lah yang menyarankan agar Jin-suk tidak ikut dalam misi itu. Jin-suk pun semakin bingung. Ditambah pada saat tentara itu mengatakan
apakah kamu inginkan medali juga? Jin-suk pun bertanya-tanya medali apa yang dimaksud oleh tentara itu. Di sisi lain, penyerangan terhadap Korea Utara pun dimulai. Penyerangan yang ternyata tidak disangka-sangka oleh sekutu tersebut, akhirnya memberikan kemenangan kepada tim Korea Selatan. Mereka pun berhasil mengalahkan tentara Korea Utara. Jin-suk yang pada saat itu tidak dapat menemukan Jin-tae merasa takut kalau kakaknya tewas di misi berbahaya itu. Tapi ternyata tidak, akhirnya Jin-tae dan Jin-suk pun bertemu. Jin-suk yang masih penasaran mengenai medali yang dimaksud sama tentara yang ditemuinya tadi malam, bertanya kepada Jin-tae apakah medali itu digunakan untuk memulangkannya. Jika benar, Jin-suk tidak setuju dengan rencana kakaknya. Karena menurut Jin-suk, kalaupun mati, matilah bersama tanpa harus Jin-tae berkorban untuk dirinya. Namun Jin-tae bilang, dia juga ingin tetap hidup dan bersama dengan adiknya. Tapi jika hanya satu dari mereka yang harus hidup, Jin-suk lah yang harus tetap hidup. Di sisi lain, karena kemenangan itu, Jin-tae pun mulai mendapat perhatian dari banyak orang. Dikarenakan berkat keberanian dia, mereka dapat mengalahkan tentara Korea Utara. Tapi hal itu tidak membuat Jin-suk senang, karena dia merasa kalau abangnya mulai berubah dan sepertinya haus akan jabatan. Salah satunya pada saat Jin-suk menawarkan Jin-tae menulis surat untuk keluarga mereka di rumah. Namun Jin-tae bilang, dia lagi tidak ada waktu karena harus menghadiri jamuan dan menyuruh Jin-suk aja yang menulis surat atas namanya. Kemenangan itu ternyata membuat kehidupan para jurid mulai membaik. Mereka mendapatkan banyak makanan dan diadakannya sebuah pesta untuk menghibur para prajurit. Mereka pun sangat senang pada saat itu. Tetapi ternyata tidak buat Jin-suk. Dia masih merasa kalau abangnya tidak lagi mementingkan dia dan keluarganya. Dia merasa kalau Jin-tae menjadi orang asing baginya. Dia berharap kalau Jin-tae tetap memikirkan keluarga di rumah dan juga Yung-shin calon istrinya. Mereka pun akhirnya kembali ke medan perang yang lebih ganas. Hubungan antara Jin-tae dan Jin-suk pun makin buruk, di mana Jin-suk marah kepada Jin-tae atas keegoisannya tidak mau mendengar kata-kata dari adiknya, yang akhirnya membuat salah satu prajurit yang cukup dengan Jin-suk harus meninggal. Suatu hari pada saat mereka bertugas, para prajurit dari Korea Selatan menemukan beberapa orang dari tentara komunis di sebuah lorong, dan ternyata salah satu dari tentara itu adalah sahabat Jin-suk dan sahabat Jin-tae yang bernama Yung-suk, yang dimana sebenarnya dia adalah warga negara Korea Selatan. Namun karena diancam oleh tentara Korea Utara, akhirnya dia pun bergabung dengan tentara Korea Utara. Jin-suk yang mengetahui itu langsung menemui Yung-suk dan berusaha untuk memberi pertolongan. Namun tidak dengan Jin-tae yang menganggap Yung-suk bukan lagi sahabat atau saudara di matanya, melainkan seorang komunis yang harus dibunuh. Jin-suk yang mengetahui itu berusaha untuk mencegah. Dia mengancam akan melaporkan kepada atasannya karena mereka membunuh prajurit yang tidak memiliki senjata. Akhirnya, Yung-suk dan teman-temannya pun tidak jadi dibunuh, tetapi mereka tetap dibawa sebagai tawanan. Setelah dari kejadian itu, Jin-suk pun mengajak Yung-suk untuk ngobrol. Di situ Yung-suk mengucapkan terima kasih kepada Jin-suk karena sudah menyelamatkan dirinya. Yung-suk juga mengutarakan perasaannya di mana dia merasa kalau Jin-tae berubah dan menjadi seperti orang yang tidak dia kenal selama ini. Selain itu, Yung-suk bercerita bahwa sebelum dia pergi bertugas, Yung-suk bertemu dengan ibu Jin-suk dan Yung-shin, di mana ternyata semenjak kepergian dari Jin-tae dan Jin-suk, kesehatan ibu mereka menjadi terganggu. Mendengar hal itu, Jin-suk pun merasa sangat sedih dan sangat merindukan ibunya. Setelah itu, Jin-tae menemui Jin-suk untuk mengatakan bahwa sebentar lagi Jin-suk akan pulang, karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan medali itu. Namun Jin-suk yang sudah menaruh kemarahan terhadap abangnya merasa kalau semuanya itu tidak lagi berarti buat dia. Jin-tae pun merasa kecewa terhadap adiknya karena dia merasa kalau semua yang dilakukan selama ini hanya untuk kebaikan Jin-suk. Dia juga bilang kalau dia berhenti sekolah jadi tukang semir, ibunya bekerja banting tulang hanya supaya Jin-suk bisa mendapat pendidikan yang layak dan menjadi kebanggaan keluarga. Dan tiba-tiba kemenangan yang dikira sudah di depan mata berubah menjadi sebuah penyerangan dari sekutu, membuat keadaan menjadi tegang kembali, yang mengharuskan para prajurit dari Korea Selatan harus pergi secepatnya sebelum diserang oleh sekutu. Di tengah berlangsungnya peperangan, Yung-suk sahabat Jin-suk pun tertembak peluru dari Jin-tae,
yang membuat Yongsuk pun akhirnya meninggal setelah terkena tembakan itu. Karena kematian sahabatnya itu membuat kemarahan Jinsuk makin menjadi-jadi kepada abangnya karena sudah membunuh sahabatnya sendiri. Di tengah kondisi yang belum aman atas kerja kerasnya dan keberaniannya, Jin-tae pun akhirnya mendapat medali yang sudah ditunggu sejak lama agar dia dapat segera memulangkan adiknya. Namun ternyata Jin-suk tidak bisa langsung dipulangkan karena harus diajukan kepada komandan divisi, kata seorang tentara senior. Keesokan harinya, Jin-suk pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena tempat dia bertugas tidak jauh dari lokasi rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun mencoba memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Dia terus mencoba mencari, sampai akhirnya Yongshin pun keluar dari rumah itu dan langsung memeluk Jinsuk karena dia tidak percaya kalau Jinsuk masih hidup. Mereka pun menyempatkan untuk mengobrol. Jin-tae bertanya mengenai ibunya apakah dalam keadaan baik-baik saja. Yongshin pun mengatakan bahwa ibunya baik-baik saja, dia juga sudah kembali bekerja. Kabar itu pun membuat Jinsuk sedikit tenang pada saat itu. Pada saat mereka ngobrol, tiba-tiba beberapa orang dari anggota Federasi Anti Komunis memaksa untuk membawa Yongshin tanpa adanya alasan yang jelas. Melihat hal itu, Jinsuk berusaha untuk mencegah, namun akhirnya Jinsuk juga dibawa oleh orang-orang itu. Jin-tae yang mendapat informasi dari salah satu temannya bahwa Jinsuk pulang ke rumah, juga memutuskan untuk pulang. Namun belum sampai di rumah, dia pun mendapati adik-adik Yongshin yang sedang menangis dan mengejar sebuah mobil. Jin-tae pun merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengejar mobil itu.